Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, atau yang lagi nganggur, atau yang di luar negeri, atau yang di Indonesia, atau yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Kayaknya ini saya pengen tahu, Ustadz. Kan tadi Ustadz nyebutin setelah migrain itu nanti bisa menuju ke tumor. Dan menurut Pak Ustadz gimana ini saya ini? Oh, rupanya tadi Pak Ustadz. Apa sudah? Tadi rupanya diam itu mikir, aduh. Mikir ya? Aduh, jangan tumor nih. Sudah tumor apa? Oh iya. Oh ya, mikir. Ya memang betul. Jadi begini, jadi tumor itu biasanya kan kalau analisa orang-orang pintar itu daging yang liar tumbuh begini. Kalau menurut saya enggak segampang liar tumbuh, enggak. Itu tetap ada kausa prima, ada penyebab awalnya. Nah, penyebab awal seperti ini. Saya melihat Mas Arif ini kan orangnya agak pendiam. Tapi ya kalau saya lihat ciri matanya ada emosional sebenarnya. Paham ya maksud saya? Ya, Jadi bisa aja kalau saya kategorikan kalau marah pun kadang diem. Banyak diemnya daripada keluar. Mengekspresikan Ya. marahnya itu. Nah, cirinya kalau tadi saya cerita, kalau mamanya saya panas-panasin, kalau sama temen enggak sih, biasanya yang sakit biasanya cepet itu biasanya sama pasangan. Nah, kalau beliau berpasangan itu kan enggak cuma hari ini, enggak cuma seminggu atau 2 minggu atau sebulan, enggak. Kayaknya karena siap-siap lagunya itu tadi kali ya. Aduh, Pak Ustadz, jangan dong Pak. Ini intermezzo. Tenang, Intermezzo. Rani tenang, aku pokoknya belain kamu ya. Jadi kuncinya adalah karena beliau itu marahnya itu diem. Marahnya itu disimpan dalam pikiran, kadang-kadang nggak bisa ngeluarin. Kadang-kadang baru sono itu langsung Wah, udah kayak Om Tolelat ya. Lah kan nggak tahu saya gimana. bener banget. Lo bener banget katanya. Lo kan gitu. Jadi baru 1 atau 2 itu udah 20, 30 gitu. Nah, jadi bingung mau nyelesain gimana kan gitu. Jadi nah akhirnya itu kan namanya orang kan, mohon maaf ya, orang muslim yang baik itu kalau bisa nikah itu kan kalau bisa sekali baik sampai nanti kakek-kakek Sakinah mawadah warahmah. iya seperti itu. Tapi kalau seperti ini aku masih muda kok terus ini kan mikir ya. Nah mikir ada kejengkelan, terus tumbuh jengkel yang nggak bisa diutarakan. Harus waspada loh Mas Arif. Disitulah mulai nanti tumor itu kecil, mulai tambah agak gede. Dan itu sudah mulai, itu nggak akan kelihatan. Kalau tumornya itu kelihatan sejak kecil itu langsung kok saya itu nggak pernah sembuh ya, pusing di sebelah kanan umpamanya. Nah itu baru kelihatan, wah ini kayaknya ada tumor. Coba periksa di USG atau di MRI umpamanya lebih jelas. Oh ini ada tumor beneran. Silahkan mau dioperasi paling digergaji. Aduh, Batok kepalanya itu, iya gitu. Digergaji kalau nggak Pak, pakai. mana kita sama wajahnya Pak, kasihan Pak. Iya, jadi itu kalau bisa kan jangan. Jangan. Tapi saya cerita kronologis saja. Bagaimana caranya itu bisa saya kalau bisa jangan Antisipasi. sampai tumor, antisipasi. Kalau memang ada persoalan dalam keluarga, diskusikan yang baik. Kasih tahu, mah atau sayang. Panggil istrinya apa? Umi atau apa? Yang, saya nggak ya. tahu. Oh, Siang siang. loh, siang loh. Coba gimana? Yangnya harus Kalau nggak bisa panjang. dikasih tahu gimana? Hah? Waduh, jadi Loh, curhat. saya belum cerita udah langsung bilang kalau nggak bisa dikasih tahu gimana? Wah itu saya nggak bisa cerita. Tetap dikasih tahu. Dikasih tahu. Ini mau langsung vulgar aja. Tetap dikasih tahu. Tapi begini nih ceritanya. Begini nih. Nanti ada doa istilahnya dari Mas Arif. Didoain aja, ya Allah jadikan istri saya istri yang soleh. Dia bisa menjadi ibu dari anak-anak saya, ibu yang soleh. Kan seperti itu. Lindungi dia dari berbuat zalim dan maksiat. Doa itu kelihatan ringan, tapi baca aja tiap kali sholat. Nah hasilnya nanti dilihat. Hasil itu tidak bisa 1 bulan, tidak bisa 1 tahun. Hasil itu bisa beberapa tahun nanti kelihatan. Nah kelihatan ini iya. hanya Mas Arif sendiri yang Merasakan. melihat, merasakan. Kalau saya, iya kalau memang Allah mengizinkan kita bisa bertemu lagi, saya bisa cerita. Tetapi kalau umpamanya kita jarak jauh, umpamanya ini kita nggak bisa, Mas Arif sendiri yang bisa merasakan. Jadi pada waktu Mas Arif mirip doanya seperti Mas Taufik, serahkan sama Allah. Tiap kali tahajud doa, ya Allah jadikan istri saya istri yang soleha. Ini jadikan istri saya ibu bagi anak-anak saya, ibu yang soleha.
Gimana, Mas? Lindungi dia dari berbuat zalim. Nah, zalim itu berarti ke semua lini. Lindungi dari dia berbuat maksiat. Ulangi lagi. Tapi jangan sampai istrinya tahu yang begini. Nah ini kan jadi tahu, kan ini masuk TV Pak Ustaz. Pura-pura ini gitu. Jangan sampai tahu, padahal biar tahu istrinya kan gitu. Aku lagi ngapalin gitu. Lagi ngapalin. Biar ngerti kalau wah ini bahaya nih, kalau Ustadz ini begini-begini bahaya nih kan gitu. Biar istrinya kalau tahu itu ketakutan kembali ke jalan Allah. Namanya takut itu kan bisa menjadi takwa. Kalau beliau itu memang ingin menjadi istri yang solehah kan, ya saya akan berubah lillahi ta'ala. Lu kan seperti itu. Amin. Nah itu kan hidayah. Namanya hidayah kan lewat apa aja. Kalau seandainya udah memahami nih istrinya begitu, tapi menerima misalkan memaafkan, itu apa bisa menjadi obat? Duh, bisa, insya Allah bisa. Jadi kalau memangnya Mas Taufik itu sebenarnya prosesnya hanya begini. Kalau Mas Taufik itu memberitahu sesuatu yang baik, istrinya menolak. Nah, belajar itu tidak jengkel. Belajarnya begini, kenapa dulu saya mau terima dia jadi istriku? Ya udah, kita selesai. Terima kekurangan dan kelebihannya. Nah, maksudnya itu kan bahwa kita juga ada andil salah, ada andil kekurangan kita sebagai manusia. Ya sudah diterima aja, kekurangannya diterima. Sehingga jangan merasa kita benar. Itu aja maksud saya. Paham ya Mas Arif ya? Jadi nggak perlu menyalahkan istri, nggak perlu. Tapi kalau mau dikasih tahu, ada defense, senyum. Ingat saya aja. Emang berat ya namanya ikhlas. Kan gitu aja cukup. Ikhlas itu tidak bisa. Aku ikhlas, nggak bisa. Tapi kalau begitu mau nerima, nah itu baru ngerti. Aduh, emang susah namanya ikhlas. Ikhlas itu susah. Akhlak bersama saya Ratna Listi, Ustadz Danu, Mas Arif, dan juga Cak Taufik. Ya, ini sudah mulai ada email yang masuk. Padahal saya baru akan menyebutkan loh, kalau ada masalah, pengen konsultasi, silakan email ke bengkel.akhlak@yahoo.com dan WhatsApp 0819-3212-6205. Emailnya sudah langsung masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 2 tahun mengalami mual dan pusing yang tidak kunjung sembuh. Kira-kira kenapa ya Pak Ustadz? Ini pertanyaan dari ais7sna@gmail.com Pak Ustadz. Mbak Ais nih, kayaknya cewek nih. Cewek kayaknya ya. Ais, kalau alamat emailnya sih Ais. Ais Jadi dia sudah cewek yang mual. dingin. Oh. Es ya. Mual dan pusing tidak kunjung sembuh dan sudah 2 tahun. Berarti ini penyakit sudah menahun, Pak. Dingin sama cowok kadang-kali ya. Mual dan pusing, Pak Ustadz. Iya. Saya hanya menerjemahkan aisnya. Tendensius ini ininya, ulasannya. Jadi mual sama pusing. Biasanya ada yang difikirkan sama, kalau itu mual berarti ada yang berhubungan dengan nasihat atau ungkapan, atau salah satu lagi biasanya mual ini saya curiganya itu ada ilmu. Hanya itu aja. Yang pertama mual dan pusing karena sifat. Biasanya beliau dinasehatin, sebenarnya Mbak Ais ini, kalau ini Mbak ya, Mbak Ais ini sebenarnya bisa aja beliau menolak. Menolak tapi diem. Nah kemudian dari menolak itu berpikiran, ini ngapain ini ngomongin ini terus, nasihatin aku terus, ngomong seperti itu. Ngedumel ya. Ngedumel, atau dia berpikir sebenarnya pikiran dia itu menolak sebenarnya. Terus dia diam, tapi sebenarnya menolak. Nah ini kalau ini dilakukan terus menerus, apalagi Mbak Aisnya ini masih muda, berarti ini urusannya kalau ini seperti ini dengan orang tuanya. Jadi nasihatin kayaknya nggak mau. Ini anak muda zaman sekarang nih biasanya nggak mau. Nah tapi kalau beliau mau mendengarkan bengkel akhlak ini berarti bagus. Ada sisi keimanannya yang bagus lah istilahnya. Jadi saya berpikir Mbak Ais yang harus diperhatikan adalah kalau diberi nasihat siapapun, khususnya juga orang tua atau kakak atau saudara kita yang lebih tua, terima dengan lapang dada tanpa ada pikiran apa-apa. Nah itu insya Allah tanpa ada pikiran itu berarti diterima apa adanya. Dan insya Allah itu yang namanya mual, kemudian pusing itu insya Allah bisa reda. Kalau itu dari sifatnya Mbak Ais. Tapi kalau itu dari ilmu, karena Mbak Ais bisa saja tidak tahu ilmu itu ada dalam tubuhnya, didoakan. Kalau ilmu itu memang ada pada orang tua sebelumnya, didoakan. Ya Allah, jika di dalam tubuh saya, khususnya di ulu hati saya, karena mual ya, ulu hati saya dan kepala saya ada ilmu dari keturunan sebelum-sebelum saya. Jika ilmu tersebut dimasukkan dengan sengaja maupun tidak sengaja